Maaf agak sering batuk. Oke, jadi kita sudah masuk di minggu ke-13, 14, 15 sampai minggu 16 ya. Jadi minggu 16 ini adalah minggu pengumpulan ya. Jadi di minggu ini itu nanti tidak ada tugas target mingguan, cuman dari mulai start minggu ke-13 kalian udah bisa mengerjakan project final exam yang kita mulai hari ini. Nanti dikumpulkannya nanti di minggu 16. Minggu 16-nya kapan nanti kalian bisa lihat di kalender akademik ya. Nah, kemudian ini adalah final exam-nya ya, ini final exam-nya. Jadi di sini di minggu 13, 14, 15 ini adalah minggu konsultasi. Bu Desi tetap usahakan untuk memberi materi-materi baru di mana materi itu nanti bisa membantu kalian dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan project final exam-nya. Tapi tidak ada target mingguan ya, jadi seperti hanya materi biasa. Cuman di minggu-minggu 13, 14, 15, kalian silahkan konsultasi dengan Bu Desi kalau misalkan ada problem tentang pengerjaan dari project final exam. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini untuk minggu ke-13 ini Bu Desi akan beri masih melanjutkan high rise building ya. Kayak kemarin kita berbicara tentang surface pattern yang kalian lihat kemarin surface patternnya itu tidak ada material apa gitu ya. Kemudian kalian juga lihat panel surface patternnya kan cuman apa namanya itu kalau di render itu kan hanya ada gelap dan terang seperti itu aja. Nah di hari ini nanti Bu Desi berikan materi bagaimana cara membuat family curtain pattern sendiri. Jadi di family curtain pattern itu kalian sudah bisa masukkan materialnya. Misalkan seperti ini ya nanti contohnya. Ini contohnya seperti ini nanti ini sudah ada sih sebenarnya untuk yang model seperti ini. Nanti hari ini Bu Desi akan beri contoh yang segitiga. Nah, di sini kan ada frame-nya. Kemudian di sini sudah ada material kaca. Nah, bagaimana cara bikin materialnya? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini nanti seperti itu kalian bisa create family curtain di mana sudah kita bisa beri material sendiri. Jadi tidak seperti tugas 3B di mana curtainnya patternnya itu hanya gelap dan terang. Jadi hanya ada lubangnya sama hanya ada apa namanya masif seperti itu ya. Jadi itu materi hari ini. Ya, oke. Jadi hari ini itu Bu Desi khusus membahas bagaimana kita bisa membuat family ya, library baru, yaitu surface pattern-nya seperti apa. Karena kalau kita lihat yang kemarin di materi sebelumnya, kalian hanya bisa memasukkan surface pattern, tapi pada waktu di render itu kan cuma di rendernya hanya kelihatan ada lubangnya di situ ya, tapi tidak ada materialnya. Nah, kalau misalkan dalam perencanaannya nanti kita ingin bikin ada frame-nya, terus kemudian di situ juga harus ada material kacanya. Nah, ini kalian bisa. Oke, kita mulai ya. Materi hari ini kita awali dengan new project, architectural template ya. Oke. Nah, kemudian kita langsung ke sebentar ya. Kita langsung ke elevation untuk create levelnya. Di sini Bu Desi langsung copy aja levelnya. Copy ke atas. Ya, ini kan langsung level 3 ya. Nah, kemudian kita pilih, kita copy. Ingat kalau kita mau copy dan kita langsung bisa copy banyak, itu jangan lupa diaktifkan multiple. Multiple-nya diaktifkan.
Klik naik lagi sini. Kita buat sampai 10 level. Ya. Nah, di level 11 ini kita ganti atap. Nah, sorry, roof gitu ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ini kita ubah dulu, kita pilih view, plan view, kita ubah menjadi floor plan. Ini kita pilih semua. Oke. Oke, jadi ini sudah masuk di sini di project browser floor plan-nya dari lantai 1 sampai lantai roof. Oke, kemudian kita lihat 3D-nya karena ini belum ada 3D-nya, jadi kita lihat di sini ya, kita klik default 3D. Nah, ini kita lihat. Nah, ini seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita akan bikin meshing-nya dulu. Jadi di level 1 ini kita lihat dulu karena kita akan bikin meshing itu bentuknya bulat aja ya. Cuman bulatnya nggak asal bulat, tapi ada apa ya, bulatnya itu beda profil. Jadi antara profil level 1, level 6 sama level roof itu nanti berbeda. Jadi kita cek dulu untuk floor plan-nya level 1, oke. Kemudian kita ke level 6. Di level 6 ini kalian harus cek underlay. Masuk properties, underlay, rank base level, none. Ini kalian pilih level 1. Kemudian floor plan, pilih roof, double klik, properties, underlay, rank base level, none, diganti level 1. Ya, diganti level 1, apply. Oke. Sekarang kita kembali ke level 1 untuk bikin meshing. Kemudian kalian ke meshing and site, in place meshing. Oke. Kemudian kita ganti misalnya building oke. Nah, kemudian kali ini Bu Desi bikin dengan bentuk circle aja ya. Kita bikin circle dengan radius maaf 8.000 misalkan. Kemudian di level 6, kita ke level 6 ya, di level 6 kita bikin lagi circle, profile circle. Ya. Kita bikin profile circle. Dari tengah sini otomatis ada center ya, klik kiri. Kali ini radiusnya kecil aja, misalkan 4.000. Kemudian kita ke level roof. Ya. Kita bikin profil lagi circle. Klik radiusnya 6.000 misalkan. Jadi kalau kita lihat dari 3D, kalian bisa lihat ini ada 3 profil. Jadi kemarin itu kita bikinnya kan selalu ada satu profil ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian Desi ajarin 2 profil waktu kita bikin organik ya. Kali ini kita bikin 3 profil. Jadi ada 3 profil. Kalian kalau ingin kalau ingin lebih dari 3 profil bisa ya. Jadi ini kita bikin 3 profil. Nah, setelah itu kita pilih semuanya. Kita pilih semuanya. Jadi ini semua profil dipilih. Kemudian create from. Solid from. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini diberi
ini seperti ini ya. Bu Desi finish dulu karena Bu Desi akan bikin meshing floor. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kemudian objek ini atau meshing ini, tower ini kita pilih. Setelah itu pilih mesh floor. Dipilih semuanya ya, kecuali roof. Oke. Ya. Setelah itu kita bikin meshing and side karena kita akan bikin floor by face. Oke, Bu Desi pilih yang ini aja wood ya, wood. Kemudian kita pilih semuanya, klik kiri ya, klik kiri, create floor. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita bikin meshing and side roof by face. Saya pilih yang wood ini ya, aspal. Klik, pilih, kemudian create roof. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi untuk ke meshing untuk bikin surface-nya. Jadi kita pilih dulu ya objek ini. Kemudian edit in place. Ya. Kemudian pilih select ini yang dipilih aja. Pilih divide surface. Ya, ini divide surface. Nah, kalian pilih seperti ini, kemudian ingin patternnya ini kan masih belum ada pattern dan ini tulisannya no pattern ya. Jadi kita bisa pilih, kemudian kita pilih patternnya mau seperti apa. Untuk contoh kali ini, jadi saya coba bikin triangle ya, triangle flat. Ya, ini juga dipilih. Surface, pattern, kemudian kalian pilih triangle flat. Nah, ya, finish meshing. Oke. Untuk patternnya sudah jadi tower ini nanti patternnya bentuknya seperti ini. Cuman kalau kita lihat atau kalau kita render ya, gini aja. Maka ini masih dalam bentuk garis. Jadi kalau di render nanti tidak keluar apa-apa gitu loh. Maka di sini kita akan bikin pattern baru di mana nanti garis-garis ini kita akan bikin frame ya. Kemudian untuk segitiga-segitiga yang ada di sini nanti kita akan bikin atau kita beri material glass. Bagaimana cara untuk bikin pattern sendiri, surface pattern. Nah, caranya adalah file, new, family. Kemudian cari ini. Jadi kalian harus cek ke RVT, family template, kemudian cari English ya. Kalau English I yang tadi itu nanti kalian masuk dalam Imperial. Jadi kalian masuk English. Kemudian kalian cari metric, namanya metric curtain pattern base. Ya, namanya metric curtain pattern base. Kalian pilih ini, kemudian open. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuatnya itu kita harus sesuaikan dengan konsep dari tower kita tadi. Karena tadi konsepnya adalah modelnya bukan segi 4 ya, modelnya segitiga. Jadi ini kalian harus pilih dulu. Dan pilih di sini. Kemudian properties, kemudian kita harus cari sesuai dengan pattern yang kita pilih tadi. Di sini yang sebelumnya kan kita pilihnya adalah triangle flat. Jadi kita pilih triangle flat. Nah,
Ini nanti otomatis jadi segitiga. Nah, jadi segitiga. Kita lihat yang gambar, garis warna hijau. Nah, di garis warna hijau itu adalah segitiga yang di sini. Nah, di sini kita akan bikin garis segitiga, garis hijau ini. Nanti kita bikin frame-nya. Bu Desi akan bikin bentuk frame-nya itu lingkaran. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perhatikan kursor saya. Ini ada yang namanya point element. Pilih, klik kiri, letakkan di sembarang. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Ini otomatis nempel ya. Bu Desi letakkan di sini. Klik. Escape ya. Nanti di sini ada point element. Ya. Kemudian masuk ke set work plane. Kemudian klik ini. Ini di set work plane, letakkan kursornya di poin tadi, klik kiri. Selanjutnya, profilnya Bu Desi bikin circle. Circle, pilih circle. Nah, begitu pilih circle, kursornya letakkan di poin tadi, klik kiri, nanti otomatis dia akan tegak. Di sini masukkan nilai, misalkan ya, misalkan ini terserah kalian. Untuk latihan kali ini Bu Desi akan bikin misalkan 150 ya, atau 100. Pilih, kontrol, get from, ya seperti ini. Oke, kemudian frame ini belum ada materialnya, jadi kalau kalian render itu nanti materialnya belum ada. Jadi di sini kalian harus pilih ya, harus select gini, pilih, kemudian filter, ini dimatikan, kemudian curtain panel dipilih, oke. Nanti terpilih curtain panelnya. Kemudian properties, material. Nah, ini masih by kategori. Jadi kalau masih by kategori itu artinya belum ada material. Kita klik kiri. Kemudian di sini saya bikin new material. Saya bikin surface frame. Ini saya centang. Appearance. Kita klik di sini ya. Klik untuk mencari tipe material. Oke, saya pilih appearance physical asset. Kemudian saya pilih metal. Oke, nah metalnya kita gunakan yang ini aja misalkan. Kalau di sini kalian tinggal pilih metalnya mau seperti apa. Ya. Di sini seperti apa? Nah, ini Bu Desi pilih yang warna biru misalkan. Oke. Apply. Oke. Nah, jadi kalau di setting nanti warnanya biru. Ya, jadi frame-nya warnanya biru. Selanjutnya kita akan bikin material yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau yang tengah-tengah ini belum ada materialnya ya, masih kosong. Kita akan bikin materialnya ini menggunakan gelas. Bagaimana caranya? Ini jadikan wireframe dulu. Wireframe. Ya, sampai terlihat seperti ini. Oke. Kemudian kalian harus pilih yang warna hijau. Ya. Jadi kalian pilih warna hijau. Bagaimana caranya? Kan susah sekali milih warna hijau. Dipilih semua. Filter. Matikan curtain sama adaptive point. Terus kemudian reference line. Oke. Ya, nanti yang kepilih adalah yang garis hijau. Kemudian langsung ke create from, solid from. Nah, nanti ada dua pilihan, 1, 2. Kita pilih yang ini. Ya. Kemudian properties. Nah, ini tebelnya berapa?
Kalau ini kan tebalnya 2000, nanti setebal ini. Jadi ini bisa dipilih misalkan tebalnya 30 mili, enter. Nah, ini sangat tipis ya, 30 mili. Kalau kita lihat di sini sudah mulai ada ketebalan 30 mili. Kemudian material ini langsung aja kita ganti menjadi kaca. Kita coba bikin material baru, create new material, klik kanan, rename, surface glass misalkan ya, surface glass. Ini jangan lupa dicentang, appearance, klik, kita pilih glass. Oke, kalau ini kurang banyak pilihannya, kita bisa ke appearance library, pilih glass. Ya. Ini ada banyak. Ya, di sini Bu Desi pilih yang warna biru misalkan. Biru glazing. Atau ini aja ya. Biru glazing. Ini saya pilih ini. Kita pilih. Ini di close. Play. Oke. Nanti model seperti ini nanti gelasnya. Setelah itu oke. Ya. Setelah itu jangan lupa di setting lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada gelasnya. Ya. Ini kalau kita nah ini sudah ada gelasnya. Kalau kita lihat dari realistis, nah ini jadinya seperti ini nanti panelnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa ini disimpan. Jadi ini bisa dipakai kapan saja. File, save as, family. Ini namanya misalkan Triangle 2021. Save. Ya. Kemudian di sini ada load into project. Kalian bisa langsung klik load into project setelah di save. Nah, artinya nanti akan masuk ke dalam project yang sedang aktif. Kemudian cara memasukkan library material yang barusan kita buat, caranya adalah ini kalian pilih edit in place, ya, edit in place. Kemudian dipilih. Nah, ini dipilih, klik. Nah, kemudian properties, klik. Nanti akan muncul triangle 2021 yang barusan kita buat. Nanti tinggal dipilih aja di sini. Tunggu beberapa saat karena dia dalam proses convert ya. Nah, kalau kalian lihat ini sudah jadi. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan udah ada perbedaan antara ini yang flat ya dan yang kita masukkan yang tadi barusan kita buat. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian satunya juga sama. Kita pilih pattern-nya, properties, kemudian triangle 2021 kita pilih. Tunggu beberapa saat. Semakin rumit bentuknya, otomatis pada waktu kita mengubah polanya surface itu nanti pastinya akan semakin lama prosesnya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini bentuknya kita udah lihat. Cuman karena ini bentuknya nggak maksimal, Bu. Kenapa? Iya, karena tertutup oleh ini loh, apa namanya, floor ya. Jadi floor di lantai 2, floor di lantai 2 ini tertutup. Oh, maaf. Jangan lupa finish surface, finish meshing dulu. Oke. Finish meshing dulu. Oke. Finish meshing ya. Setelah finish meshing, ini kita edit dulu lantainya supaya kita bisa melihat hasil dari pola pattern yang baru itu bentuknya utuh. Jadi tidak ada yang tenggelam seperti ini.
Jadi ini lantai yang paling bawah, ini Bu Desi akan pilih. Setelah itu edit boundary, pilih offset, matikan copy, kemudian letakkan di sini. Finish. Oke. Maaf batuk dulu. Oke, kalau sudah selesai ini biarkan seperti ini aja. Maaf. Ya. Kemudian berikutnya kita beri mobil sama orang ya di sini untuk melihat bagaimana kondisi tower ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan seperti hanya seberapa tinggi, kita nggak ada skalanya ya. Jadi kita bikin sebuah scale dengan menggunakan memasukkan male atau female dan car. Jadi di level 1 kalian pilih seperti ini. Kemudian arsitektur, komponen, place komponen. Oke, maaf. Ya. Oke, maaf. Arsitektur, insert ya, kita insert dulu, kita pilih dulu insert. Load family. Kemudian program data, Autodesk. Saya pilih RAC 2016, library, US generic, entire. Saya pilih mobil. Kemudian insert lagi. Load family. Pilih mail ya. Open. Oke. Kemudian kita masukkan mobilnya misalkan ya. Ini kita lihat bisa dari ini kita lihat kondisi ruangan itu seberapa. Tekan space, Desi letakkan di sini. Kemudian lagi komponen. Ini saya masukkan Alex. Alexnya di sini. Sama di sini misalkan. Kemudian Dwayne. Nemenin Alex mungkin. Setelah itu Jay saya letakkan di sini. Misalkan. Saya letakkan di sini. Jadi ini hanya untuk menunjukkan seberapa tinggi tower tersebut. Kita lihat, nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa nambahkan, misalkan, oke, ini saya save dulu ya. Ya. Kemudian saya insert lagi, ambil library, load family. Saya pilih tanaman. Meshing and site. Ini saya pilih yang ukuran paling tinggi, misalkan berapa meter ya, 7 meter. Ini misalkan saya letakkan di sini. Ya, misalkan ya, jadi ini saya letakkan di sini, ini bisa di copy. Ya.
Nah, ini towernya udah jadi. Mungkin di level berikutnya kita bisa nambahin juga untuk melihat komposisinya. Saya pilih manusia di sini misalkan. Ini ada orangnya di sini. Bisa dimasukkan yang lain, misalkan ada ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke. Ya, jadi eh, ini yang terpenting di sini kalian bisa mengerti bagaimana cara bikin frame pada surface pattern. Jadi tidak hanya berupa garis-garis aja, tapi kita bisa masukkan atau kita bisa bikin uh, frame-nya, kita juga bisa bikin materialnya menjadi apa. Untuk materialnya terserah kalian modelnya seperti apa. Jadi kalian bisa menjadikan ini untuk mungkin bisa dimasukkan di dalam konsepnya apa namanya bangunan kalian nanti. Oke, bisa lanjutkan ya. Sekarang selanjutnya kita coba untuk bikin kamera, jadi view kamera. Lihat seperti ini. Oke, set. Saya bikin lagi satu kamera dari atas. Kamera di sini. Ya, bikin seperti ini. Lihat lagi view kamera. Ya, nah, oke. Jadi di sini di 3D view nanti ada isometrik, ada kamera 1, kamera 2, sama kamera 3. Oke. Dan yang terakhir adalah ini kita render coba ya. View, render. Di sini Bu Desi pakai medium aja. Untuk screen-nya saya biarkan, kemudian kita render. Kita lihat bagaimana hasilnya dari surface pattern yang tadi kita buat. Nah, ini kalian bisa sebentar. Saya ulangi lagi ya. Oke, kita render. Baik. View-nya very cloudy, kemudian di render.
Oke, kalau udah selesai, jadi kalian lihat di sini frame yang kita udah buat tadi, kemudian di sini sudah ada kacanya, jadi kalian bisa memberi mungkin kacanya lebih clear atau mungkin kacanya lebih buram dan sebagainya. Jadi ini hasilnya, jangan lupa setelah kita render, ini kita export, kemudian kita masukkan, kita save aja dalam bentuk JPEG misalkan, kemudian di save. Ya, seperti itu ya. Oke anak-anak, ini adalah materi tambahan, tidak harus kalian kerjakan, tapi ini mungkin bisa jadi tambahan untuk kalau misalkan kalian hari ini mau bikin konsep bangunannya seperti apa. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini atau materi-materi sebelumnya?